Saya ada 15 slide singkat-singkat saja ya. Tiap slide untuk menjelaskan apa yang tadi diminta mengenai wacana ekonomi Nusantara. Salah satunya karena yang meminta Gema, saya ingin menjelaskan ada beberapa koperasi yang kebetulan saya kunjungi ya di dunia ini ya, yang terkenal dan nanti bisa kita ikuti. Karena itu adalah koperasi yang komunitas khususnya koperasi desa. Yang pertama adalah Samuel Gemgo. Samuel itu artinya adalah desa baru ya, desa modern, desa beradab ya. Gemgo itu simpan pinjam atau koperasi sebuah usaha. Nah, pada saat saya tiap tahun harus ke Korea karena saya menjadi Presiden Indonesia Sama Undong, itu ada 126 negara, 46 negara tetap, 80 tidak tetap. Maka selalu di situ dibarengi dengan rapat anggota tahunan. Jadi pada saat saya berkunjung itu bisa dilihat itu korannya, yang biru itu adalah catatannya. Jadi pada saat itu Ratu Nizam itu profitnya 70 atau SHU-nya 75 triliun rupiah ya IDR, asetnya sekitar 1.400. Di 2018 saya saat hadir di sana, SHU-nya sudah 106 triliun. Manakala GLC Indonesia saat itu termasuk PNM GLC itu profitnya cuma 2 kali lipat. Tapi apa bedanya? GLC kami di Indonesia itu lebih dari 700 perusahaan disuntik oleh pemerintah, apalagi kalau lagi sedang bermasalah ya. SHU-nya cuman atau dividennya 200. Sementara ini 106 dan tidak pernah disuntik oleh pemerintah karena yang menyuntik adalah warga desa. Dan dimulai pada saat warga desa miskin gitu. Jadi kekuatannya pada saat itu adalah ukhuwah antara warga desa. Tadi Pak Haji Aminuddin menyatakan 2030 Cina akan menjadi negara adidaya. Nanti di slide berikutnya kita jelaskan ramalannya juga oleh Arnold Toynbee seperti itu. Tapi ada satu buku namanya Lord of the Rim ya. Di tahun 1980 saya baca, waktu itu Cina masih miskin ya, tapi sudah diramalkan. Salah satu penyebabnya karena adalah ukhuwah Cinawiyahnya ya. Jadi bayangkan 1,5 miliar kalau ukhuwah dalam bentuk koperasi, karena mereka juga pakai koperasi yang disebut sebagai Rural Enterprise, maka dia akan sama. Yang kedua adalah contoh koperasi komunitas atau desa Fonterra. Dia lebih banyak ketahanan pangan di New Zealand. Itu juga puluhan triliun. Yang ketiga, suka nggak suka, contoh terbaik untuk yang namanya toko atau fair price itu adalah NTUC. Yaitu koperasi di di Singapura. Yang terakhir contoh bagus adalah dari kesehatan, Mondragon, Spanyol. Banyak contoh yang lain, tapi saya singkatkan saja ini untuk slide pertama. Slide kedua, saya diminta menjelaskan saat ini adalah era VUCA. VUCA itu volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu. Jadi satu aja udah bikin pusing, ini 4. Nah, saya sengaja ditambah D. D itu kalau kita tidak berhati-hati maka danger. Kalau kita orang berhati-hati maka death. Itu negatifnya. Positifnya, ternyata era VUCA ini melahirkan juara. Bagaimana mereka lahir di slide ketiga kita lihat ya. Nah, ini catatan saya di 2008, di 2018, 10 besar dunia. Coba bisa dilihat. Di 2008 itu 7 warna coklat itu adalah industri. Yang warna biru itu teknologi khususnya digital. Nomor 7 di situ adalah Bill Gates ya. Di 2018 Bill Gates masuk di nomor 3 dunia. Tapi yang 9 lain sudah hilang. Bukan hilangnya bukan tutup, tapi sudah tidak menjadi 10 besar. Nah, di situ terlihat yang teknologi atau digital itu sudah ada 7. Yang 3 adalah industri. Jadi kita bisa melihat setiap zaman ada eranya. Nah, pertanyaan besarnya ya, nanti akan dilihat, oh berarti berubah. Berarti yang namanya maaf tanda petik, agama itu juga harusnya berubah gitu. Banyak pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan bahwa ternyata yang paling banyak umatnya yang miskin di dunia itu adalah umat Islam. Jadi kadang-kadang penelitian bisa salah. Kalau nggak mau miskin, jangan beragama Islam. Nanti kita lihat jawabannya betul atau tidak. Nah, di slide berikut kita bisa melihat ya, bahwa di 10 yang tadinya 2008 terus berubah di 2018 ada 7 teknologi, itu ternyata 3 hal yang membuat mereka berjaya. 1, pola pikir digital. Yang kedua adalah jejaring. Nah, jejaring ini dipaksa oleh digital ya. Jadi mereka saling tolong-menolong karena
melakukan satu sistem. Jadi mau nggak mau yang namanya network organization itu adalah organisasi yang ta'awun. Tapi ta'awunnya dipaksa oleh sistem. Yang namanya jimpitan atau infak atau donasi dipaksa oleh sistem. Nah karena itu yang akan menjadi champion di sini umumnya adalah anak muda milenial. Makanya di PNM itu anak muda semua tuh lihat itu ya. Karena kalau yang sudah berusia ya seperti saya ini misalnya ngelihat komputernya harus dari jarak dekat gitu. Jadi pola pikirnya sekarang di Indonesia khususnya zamannya Pak Prabowo itu dia ngambil anak-anak milenial. Jadi yang tua itu wisdomnya diambil, tapi anak-anak muda diambil dari sisi kecepatan. Kecepatan menangkap, kecepatan berubah. Mengapa? Karena itu tadi dibutuhkan pola pikir digital, network organization dengan the dream team atau the winning team, lalu dengan budaya digital. Nah di slide berikut kita bisa melihat betulkah kira-kira berarti ini eranya sudah era berubah. Agama tidak perlu. Yang perlu ada teknologi. Imtak tidak perlu, yang perlu iptek. Nah ini nanti terjawab. Ada 3 profesor, tadi sudah disebutkan oleh Tuan Haji Aminuddin, Ibnu Khaldun, dengan bukunya Mukadimah. Nah buku Mukadimah itu sebenarnya teori perubahan sosial. Nah itu menjadi dasar dari 2 penulis ya profesor, satu adalah Philip Kahiti, yang satu Malik Ben Nabi. Dia cerita tentang sejarah peradaban khususnya Islam. Jadi sejarah Arab lah kira-kira. Sementara Arnold Toynbee menceritakan tentang sejarah naik turunnya 26 bangsa atau kekuasaan, dan dia meramalkan pada saat itu di bukunya di abad 21 ini Amerika akan jatuh. Dan ternyata kita lihat Amerika sedang bermasalah dan diramalkan di situ nanti kekuatan yang akan muncul ya kekuatan adidaya Cina dan juga kekuatan Islam. Nah mudah-mudahan ramalnya benar, jadi pindah ke timur. Nah sekarang kita melihat apa isi buku itu, khususnya Malik Ben Nabi, mereka mengatakan siklus peradaban itu hanya 3. Satu dia naik, yang disebut sebagai tangga spiritual, itu contohnya adalah zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, imtak, iman dan takwa, lalu dia akan menjadi jaya manakala ilmunya ditambah ilmu pengetahuan atau iptek. Disitulah peradaban emas di zaman kerajaan Abbasiyah. Tapi jatuh karena panglimanya adalah hawa nafsu ya, atau disebut sebagai naluri. Itu di bukunya Ben Nabi ya. Kita bisa melihat ternyata cocok. Nah, artinya apa? Artinya sampai akhir zaman pun yang akan berubah itu adalah tentang, kita bicara kalau di dalam sifat Nabi itu adalah fatonah ya, adalah pengetahuan, vokasi, knowledge, sesuai dengan zamannya. Tapi yang tidak berubah, yang akan menjadi adidaya adalah bila panglimanya adalah spiritual dan moral. Nanti kita bisa lihat. Lanjut. Nah, di sini saya menggambarkan Indonesia. Indonesia hampir 300 juta penduduknya, ya, karena keragaman hayatnya nomor 2, kita dibagi dalam otonomi daerah 1 NKRI. NKRI kalau dibandingkan di slide bisa dilihat bahwa dia sama dengan Amerika luas wilayahnya dan penduduknya menang Amerika lah. Amerika 350-an ya, kita 280. Tapi Amerika sekarang jadi nomor 2 mungkin. Sekarang mungkin masih nomor 1, bergeser. Lalu kita punya 38 provinsi. Satu provinsi, ya mirip dengan satu Malaysia lah. Kalau DKI itu 35 juta ya. Tapi kalau kita bilang provinsinya 55 juta, Jawa Barat, sama dengan Korea. Kita dibagi lagi 518 kabupaten dan kota madya. Satu kabupaten Bogor 5,5 sama dengan Singapura. Kita 80.000 desa. Satu desa sama dengan Vatikan, sama dengan Republik Saudi, sama dengan Monaco. Tapi kita bisa melihat sumber daya alamnya Indonesia sangat luar biasa. Nomor 2 setelah Brazil. Tapi kenapa kita miskin? Berarti sumber daya manusianya. Artinya, dengan yang tadi zaman digital itu ada manusianya, iptek itu adalah manusia. Nah, tapi manusia yang seperti apa yang nanti akan menguasai? Adalah manusia yang memiliki sifat para nabi. Nah, sekarang saya coba lihat dari Google dan dari ChatGPT. Ini ada pertanyaan saya ke ChatGPT. Karena saya ekonomi desa dan komunitas. Siapa contoh terbaik di dunia ini yang merubah wilayah kecil menjadi besar? Nah, ini urutannya.
Nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 adalah Korea, saya mau undang ya Pak Chung Hee. Nomor 3 adalah Deng Xiaoping ya. Dia mengirim hampir 100.000 kepala desa belajar bersama Udong ke Korea. Nomor 4 adalah nomor 2 Korea, nomor 3 Jepang ya. Nomor 4 Deng Xiaoping, nomor 5 sebenarnya adalah Thailand ya, the halal kitchen of the world. Tapi semua ada persamaan. Kalau kita lihat, mereka semua pakai pelatihan, pendampingan, dan juga inkubasi. Semua yang dirubah adalah spiritual dan moral. Dan semuanya rata-rata, karena saya belajar di semua tempat itu, menggunakan 5 pilar. Dan 5 pilarnya itu ya adalah 5 pilar yang dilakukan oleh Nabi. Dan itu diperkuat oleh orang, Wakil Perdana Menteri Malaysia ya, yang dari Aceh, Sanusi Junaid. Ya, pada saat dia orasi di UIA, kalau kita baca, dia bilang itu, Korea itu inspirasinya pada saat Presiden Pak Chung Hee berkunjung katanya ke Malaysia atau seperti apa, zamannya Tun Abdul Razak. Di situ ada kaligrafi yang intinya adalah Tuhan tidak akan membuat nasib satu kaum kecuali kaum itu membuat dirinya sendiri. Itulah yang dijadikan training di Korea, bahwa nomor 1, nasib itu yang menentukan Tuhan. Tapi kita tidak tahu Tuhan itu menentukan nasib seperti apa. Yang jelas Tuhan mendeklarasikan nasibnya kepada manusia. Jadi tergantung kita mau miskin atau mau kaya gitu lah kalau di dalam training seperti itu. Dan kemudian, tapi ini tentu istilahnya tidak akan tercantum di sejarahnya sama Undong ya. Hanya saya tahu karena 2, 1 waktu itu saya menemani beliau makan di Natrabu, dia cerita. Yang kedua yang memang tertulis pada saat dia dapat honoris causa di UIA ya, tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, poin utamanya adalah kenapa hijrah itu setelah kemudian 10 tahun kemudian bisa menaklukkan Futuh Mekah. Karena itu tadi, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid sebagai pusat kegiatan, khususnya pendidikan, akidah, akhlak yang paling penting. Yang kedua, mempersaudarakan Ansor Muhajirin. Yang ketiga, Piagam Madinah. Yang keempat, Baitul Mala Tanwir. Yang kelima, membuat pasar. Nah, 5 pilar itu yang diikuti secara sadar tidak sadar oleh keempat negara yang berikut, yaitu disebut bina karakter dan insani, melahirkan patriot desa yang memiliki can-do spirit. Ya, can-do spirit itu ada keyakinan insya Allah bisa, akan lakukan, dan harus lakukan. Insya Allah bisa itu adalah keyakinan. Akan lakukan adalah membuat perencanaan, harus lakukan adalah membudget dan melaksanakan. Itulah kira-kira. Nah, yang kedua adalah karakter. Karakter patriot atau semangat jihad, jahadu. Yang kedua adalah swadaya, swadana, makanya mereka jimpitan seperti sedekah, zakat, dan lain-lain. Tapi mereka tentu tidak menggunakan seperti itu. Mereka menggunakan namanya adalah sedekah ya, atau jimpitan. Jimpitan itu adalah walaupun miskin, mereka mengumpulkan beras 1 sendok, dikumpulkan, dan itu yang menjadi modal. Bukan dari pemerintah, dan juga bukan dari kota. Mereka sendiri mengumpulkan. Jadi, semua koperasi di dunia yang besar, itu semua adalah bottom up. Tidak ada dari pemerintah. Dan tidak ada dana dari luar. Semuanya dari kekuatan diri sendiri. Itu yang saya berdalam ya. Kemudian, selanjutnya adalah, ada satu contoh yang sangat bagus. Mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak sampai 3 tahun sudah bisa membuat tidak miskin? Ini bisnis modelnya ya, yang mereka lihat. Jadi itu gabungan yang zakat, infak, sedekah, wakaf, baik wakaf tanah ya. Jadi saya pendiri Basnas. Jadi waktu saya pendiri Basnas sebagai ketua Basnas, saya sampaikan kalau kita ikuti model Khalifah Umar, maka dana fisabilillah itu dipakai untuk pelatihan, pendampingan, dan inkubasi seperti yang dilakukan oleh PNM. PNM itu 60% nasabahnya adalah nasabah yang miskin dan tidak bekerja, betul ya. Tapi karena dikasih pelatihan, maka mereka siap, dikasih vokasi, siap keahlian, diajari dan didampingi. Pastilah, kalau kita bicara Khalifah Umar, pasti macet, mungkin 50%.
kalau dikasih. Tapi kan dikasih pinjamannya al-qadul hasan. Kalau dia macet, pakai gorimin. Nah, kalau mereka sudah siap, lalu dikasihlah tanah wakaf untuk dia gunakan. Lalu modalnya apa? Untuk mendirikan satu klaster sebagai pemilik industri, itu menggunakan wakaf tunai atau wakaf. Jadi poinnya, sebenarnya tidak ada kerugian apa-apa. Problema utamanya, zakat kita, wakaf kita tidak menggunakan pola seperti itu. Zakat itu hanya 3, pengumpulan, lalu pengeluaran, tapi yang paling penting adalah pemberdayaan. Dan pemberdayaan itu harusnya hitungannya adalah SS ROI, Spiritual Social Return on Investment. Setelah diberikan itu, spiritualnya seperti apa indeksnya? Apakah dia berpuasa, atau sering sholat, atau juga bagaimana social impact-nya. Dan itu katanya kayak SDGs. Tapi kita tidak melakukan itu. Nah, kemudian di slide berikut, ini saya kasih contoh PNM ya. Nah, karena ini contoh real. Kekurangan PNM itu adalah nanti di slide selanjutnya ya. PNM ini, di sini ada Pak Okto sama Pak Razak ya. Tadi disebut, yang sudah dibiayai 22 juta. Nah, di PNM itu karena dia GLC, maka dia cuma boleh ngasih sampai pembiayaan. Padahal saya sudah bilang, udah menteri, dan juga presiden, karena saya pernah presiden, cuma tidak diikuti ya. Kalau PNM ini 22 jutanya itu dibuat jadi satu koperasi seperti Samuel Gemgo, ya, dan karyawan PNM yang jumlahnya 72.000 itu menjadi koperasi seperti Gema, lalu dibuat pemaksaan karena pakai digital ya, bahwa mereka jimpitan, kita bisa buyback sahamnya PNM, bukan dimiliki oleh GLC, dimiliki oleh pemerintah, tapi 60% oleh koperasi, katakanlah koperasi Madani ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena apa? Karena kebijakannya bukan di tangan mereka dan bukan di tangan saya karena saya sudah tidak ada lagi. Kesalahannya cuma satu di Indonesia itu, presidennya bukan saya. Kalau presidennya saya juga seorang mufti, cuma tidak bisa memberi fatwa karena nama saya Aris Mufti. Nah, tapi nggak apa-apa. Saat ini ada satu peluang yang sangat besar yang tentu kita bisa bergabung dengan Gema, Bapak. Saat ini Presiden sudah meminta setiap desa ada koperasi desa merah putih dan kelurahan. Dan dikasih budget 5 miliar per tahun. Jadi kalau kita bersama nih dengan Gema melatih, pikiran saya begini, para Datuk ya. Sawit di Indonesia itu dimiliki oleh rakyat 5 juta hektar. Tapi tak ada kilangnya. Saya pernah ngomong sama Koperasi Velda, oke kita kerjasama, bikin kilang. Ya, lalu kita ngomong, karena saya sudah ngomong dengan Cina, mereka membeli foamnya ya, apa limbahnya, berubah jadi aftur. Udahlah, oligarki itu tetap akan ada di Indonesia, tapi oligarkinya adalah koperasi. Koperasi apa? Koperasi Gema bersama koperasi Desa Madani. Itulah kira-kira. Dan itu pasti bisa kita lakukan ya, sepanjang kita mau melakukan itu. Pertanyaannya, kita semua mau melakukan itu apa tidak? Ini ada contoh-contohnya. Ya, artinya gini, bayangkan 22 juta, yang sudah naik kelas kan sekitar 7 juta, betul ya, Pak Okto? 7 juta dan Mas Nazar. Tapi 7 juta ini kan sudah tidak diurus oleh PNM lagi. Karena PNM hanya mengurus orang miskin tidak menjadi miskin. Dia tidak ditugaskan mengurus yang tidak miskin menjadi kaya. Nah, nggak apa-apa. Kita bersama bisa mengurus itu. Kalau kita bersatu secara Nusantara, Thailand, Indonesia, dan yang lain-lain. Dan tandanya ada. Karena menurut ramalan Arnold Toynbee kalau kita baca, abad 21 ini adalah abad timur. Tahun 1824, kerajaan Islam, Turki Utsmani jatuh. Dan tiap 100 tahun ada pembaharuan. Berarti di 1924 ini ada pembaharuan. Dan arahnya di timur. Kita nggak ada yang tahu kan. Pembaharunya ini bisa dari Indonesia, bisa dari Malaysia. Tapi ke timur ini kalau kita bersatu ya berarti Indonesia, Malaysia, dan yang lain-lain. Jadi aku yakin, kami yang di Indonesia aku yakin, bahwa kita lah pelakunya. Sangat sayang kalau kita tidak melakukan itu. Karena kita ikut nonton atau cuek itu apa ya sini? Baik ya, tidak peduli ya. Nah, tetap ini akan terjadi karena memang sudah di Lauhul Mahfuz tertulis. Tapi kalau kita ikut,
maka akan tercatat, dan pada saat kita dipanggil, ya tentu insya Allah Nabi Muhammad SAW akan tersenyum karena melihat umatnya di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara itu sangat bagus. Nah, ini di slide ini saya kira bisa, karena nanti materinya saya berikan ya. Itulah yang dilakukan oleh PNM. Pertama, bukan modal finansial dahulu, modal spiritual. Tadi berbincang-bincang, PNM ini maaf ya, kalau di Indonesia dibilang alung. Karena tinggi marginnya, itu ya. Tapi orang lupa, PNM itu diberi oleh pemerintah dana murah, dia dana mahal, pakai sukuk. Sukuknya itu adalah dana orang kaya yang main di pasar modal, pasar saham. Dan dia memberikan 22 itu karena dia harus kasih modal spiritual, modal moral ya, lalu mendampingi, dan kembalinya itu semua ke sana. Nah, bayangkan saat ini kalau dia mengambil dana yang dari KDMP ya, Koperasi Merah Putih yang 5 miliar, atau karena Indonesia dianggap merusak lingkungan, maka Indonesia ini mohon maaf diberi oleh dari internasional 4.000 triliun. Tapi hanya boleh untuk koperasi dan desa. Masalahnya tidak ada yang mendampingi mereka untuk mendapatkan dana tersebut. Nah, kalau kita nanti mendampingi, ya, ini boleh 10 tahun, grace period 3 tahun, boleh hanya untuk investasi, boleh untuk modal kerja. Bahkan kalau dia sesuai dengan global climate change, maka Al-Qadul Hasan, zero. Jadi sebetulnya semua terbuka ke sana. Cuman gimana kita cara melakukannya? Nah, inilah yang saya katakan terakhir, yang saya rencanakan, ya mudah-mudahan di PNM tidak ada pergantian. Kalau dengan pengurus sekarang ini udah setuju, tapi karena politik di Indonesia mungkin belajar juga dari Malaysia ya, karena saya kan belajar juga dari Malaysia ya, dulu belajar di PNB, di Cadamas, Bank Islam Masih Berat, maka ini ada tangganya yang kita buat. Saat ini Mekar sudah berubah menjadi kampung madani. Nanti kita akan masuk menjadi koperasi Desa Merah Putih supaya bisa mendapatkan dana. Lalu berubah jadi desa madani. 80.000 desa madani plus 8.000 kelurahan madani akan menjadi Indonesia Madani. Nanti baru dibawa oleh Gema, ya kira-kira ke Malaysia. Nah inilah kira-kira the real Madani ya seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya kira itu saja yang ingin saya jelaskan. Oh ya, sebentar. Ini adalah pola, kita coba ngikutin pola Nabi seperti apa. Jadi 5 pilar tadi akan menghasilkan 3. 1, sumber daya manusia. Yang kedua adalah pendanaan, yang disebut benih uang. Yang ketiga adalah proyek dan organisasinya, yaitu koperasi. Maka ada 5 proyek prioritas, ya, yaitu untuk kesejahteraan, dan ada 10 langkah atau roda. Ya, itu adalah SOP-nya harus dijalankan seperti itu. Melahirkan partner desa, membuat perencanaan desa, membuat komite pembangunan desa, karena kita anggap negara itu desa itu sebagai miniatur negara kecil. Nah, sehingga akhirnya bisa berubah menjadi istilahnya insya Allah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh real, maka disebut sebagai the miracle of Han River. Kenapa? Karena dari tahun 70 yang tadinya masuk 5 besar negara termiskin dunia, kata World Bank adalah negara tanpa harapan, nggak sampai 10 tahun desa-desa miskinnya hilang. Jumlah desanya sekitar hampir 36.000. Siapa yang menyatakan ini? Itu gambar sebelah. Wakil Perdana Menteri Malaysia ya. Tun Sri Sanusi Junaid ya. Nah, itu seperti itu. Nah, pendapatannya bisa langsung pada saat tahun 70 masih di bawah Indonesia, tiba-tiba saat ini Korea 36.000 kalau nggak salah GDP per kapitanya, Indonesia masih 4.000, berarti 9 kali lipat. Nah, padahal dia jumlahnya cuma 55 juta. Apalagi kalau seperti Indonesia 36.000. Dan setiap tahun saya pergi ke sana, ternyata sekarang GDP per kapitanya 20% berasal dari Samsung, 10% berasal dari BTS. Nah, barangkali Malaysia juga bisa ikut BTS ya, tapi BTS syariah saya kira ya. Nah, lanjut, saya kira sudah selesai ya. Nah, ini kita bisa diskusi, dan mohon maaf tanpa bermaksud apa-apa. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.